Sudah sempat fotokopi atau dereng? Dereng. Dereng fotokopi. Sing kula kirim kok. Nomor 7 sampun. Nomor 7 dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Dicoke. Kita selesaikan dulu yang seri 6 ya, masih 2 hadis. Catatan saya masih 2 hadis yang terakhir belum dibaca. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada ya ayyakuma minal majlis. Di akharah, di bagian akhir ya, idza arada, apabila beliau ingin ayyakuma minal majlis, untuk berdiri dari majlis. Selesai majlisnya terus jumeneng berdiri. Berdoa bagaimana? Ini doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, dengan pujian kepadamu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Ketika mau bangkit terus dengar begitu, lalu faqala rajulun, lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, temene panjenengan menika, la taqulu, sungguh engkau berkata, mengucapkan qaulan, suatu perkataan yang ma kunta taquluhu, engkau tidak pernah mengucapkannya fi ma madha, pada apa yang sudah lewat. Di waktu yang lalu jenengan tidak pernah mengucapkan doa itu. Niku wau donga napa? Nah, gitu lah ya bahasa kita ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, gitu. Itu doa apa itu, kok belum pernah dibaca, sekarang dibaca. Atau doa untuk apa itu? Faqala, Nabi bersabda, Nabi ngendika, kafaratun, sebagai kafaroh, sebagai penghapus dosa. 5 yakunu, untuk apa yang terjadi fil majlisi, di dalam majlis. Sebetulnya doa kafaratul majlis ya. Doa ini lebih dikenal dengan doa kafaratul majlis, penghapus dosa yang terjadi di majlis. Bila majlisnya adalah majlis kebaikan, maka doa ini atau sejenisnya menjadi stempel untuk memperkuat kebaikan itu. Saya tanya dulu ya. Ini kalau sebagian ulama menganggap doa ini itu doa kalau majlisnya itu majlis, bukan majlis ngaji gini nih. Majlis ngaji kan memang majlis apik nih. Majlis omong-omong, apa ngobrol, nopo-nopo gitu ya. Itu termasuk hal-hal yang gampangnya bukan kok sia-sia, tapi bukan majelis ilmu gitu loh. Kalau majelis ilmu tidak pakai doa ini, ngoten. Tapi sebagian ulama tidak. Semua majelis pakai doa ini. Rampung doa tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, gitu ya. Doa begitu. Nah, kalau itu majelis kebaikan, maksud ada dosanya? Oh, bukan. Kalau itu majelis kebaikan, doa ini sebagai stempel gitu. Sebagai kayak fungsinya kayak stempel. Stempel itu memperkuat gitu. Jadi kan itu surat nih, surat.
dari Pak Lurah di Tambang Wetan, Bulurah, Pak Lurah, Bulurah, Tambang Wetan. Terus enten tulisan kop surate kelurahan Tambang Wetan, desa Tambang Wetan, terus bawahnya ada cap, kan lebih kuat gitu loh. Dicap itu lebih kuat. Nah ini sebagian ulama menganggap sebagai begitu kalau ini majelis kebaikan. Nah kalau majelis kebaikan berarti ya kayak kita ini rampung ya maca dulu gitu lah ya. Tapi yang saya ikuti menurut guru saya ini untuk majelis-majelis umum bukan untuk majelis kebaikan. Kalau ngaji gitu mungkin yang ini gitu. Ya karena ngaji itu ya tidak dikenal ada dosa di situ gitu, maka tidak jadi. Maka di sini karena kafaroh 5 fihi gitu kan, ketika kafaroh untuk menghapus dosa tadi, maka kalau majelis ngaji atau ceramah atau apalagi mau Quran bareng-bareng itu bentenan tidak usah pakai doa ini gitu. Itu menurut yang saya dapatkan begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan begini tadi, ini jadi stempel. Nek apik ya berarti jadi stempel, nek elek ya ngapus dosa. Nah, gitu. Kalau misalnya jenengan ngomong-ngomong oleh teman gitu ya, ngomong-ngomong terus lambung baca doa ini, Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali, qallama itu jarang. Sangat jarang, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin, berdiri dari majelis, bubaran maksudnya. Kalau majelis itu kan duduk ya. Terus yaqumu berarti berdiri sudah bubaran. Hatta yad'ua, sampai beliau berdoa. Biha ula'id da'awati, dengan doa ini li ashabihi, untuk sahabatnya ndonga bareng Nabi ndonga, sahabatnya dong ngamini gitu nih. Ini yang dipakai oleh ulama kalau majelis kebaikan, doanya yang ini bukan yang tadi gitu. Apa ini Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Allahumma ya Allah, iksim lana, bagikanlah untuk kami. Iksim, bagikan. Iksim lana, bagikan untuk kami min khasyatika, dari rasa takut kepadamu. Khasyatik itu rasa takut kepadamu, Allah. Bagikan untuk kami min khasyatika, dari rasa takut kepadamu, ma, apa yang yahulu, menghalangi, aling-aling yang menghalangi, mendinding, bainana, antara kami, wa baina ma'asika, dan antara maksiat ma'asik jamak ya, maksiat kepadamu. Tindungo supaya diberi rasa takutnya kepada Allah itu menjadikan dia terhalang, tidak berani melakukan maksiat gitu ya. Sesuatu yang menghalangi kami antara dengan maksiat kepadamu, didapatkan dari ini, ketakutan kami kepadamu ya, khosyah, takut kepada Allah, menjadikan tidak berani melakukan maksiat. Wa min ta'atika, dan dari ketaatan kepadamu, kan bagikan untuk kami min khasyatika, bagikan untuk kami dari taat kepadamu itu ma tuballighuna bihi jannataka, apa yang menjadikan kami sampai, menyampaikan kami, menjadikan kami sampai bihi, dengan ma tadi, dengan sesuatu tadi, jannataka, jannahmu. Duh Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan paring dumateng kula saking taat dumateng panjenengan niku napa, kekuatan atau sesuatu yang menjadikan kami sampai ke jannah. Jadi taatnya pada Allah itu, sebagian ketaatan pada Allah itu menjadikan orang yang taat tadi sampai ke sana. Nah, gitu, membawa sampai ke sana. Menyampaikan itu karena gitu. Oh, tekan swarga gitu. Yang kedua ya, yang ketiga sekarang, wa minal yakin, dan dari keyakinan, ma tuhawinu bihi alaina musibati dunia. Ini baliknya ke iksim tadi loh ya. Iksim lana min khasyatika, iksim lana min
taatika waqsim lana minal yakin. Nah, itu. Dari keyakinan, keyakinan kepada Allah, ma tuhawwinu bihi, sesuatu yang menjadikan ringan, ngentengke, jadikan ringan bagi kami, alaina atas kami, ya, menjadikan kami ringan, menjadikan ringan bagi kami. Apa itu? Musibah di dunia, musibah dunia. Jadikan menganggap ringan musibah dunia, jamak ya, musibah di dunia. Kalau pada saya jadi gini loh ya, isinya itu satu, minta supaya ketaatan kita kepada Allah itu menghalangi kita dari maksiat kepada Allah. Satu, sebenarnya nyuwun supados rasa di dumateng Allah niku menghalangi seorang dia dari maksiat. Karena takut kepada Allah, wedi terus rawani maksiat, ngoten lho mangane. Karena takut kepada Allah terus tidak berani melakukan maksiat. Satu ya. Yang kedua, jadikanlah ketaatan kepada Engkau ya Allah. Kula niki pengen taat dumateng panjenengan. Lah ketaatan itu menjadikan kita sampai ke jannah. Nah, itu balighuna bihi jannataka gitu loh. Taat terus taat pada Allah ngantek mlebu swarga. Ngoten dungane ngoten. Yang ketiga, wa minal yakin, dan dari keyakinan, yakin kepada kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, menjadikan kami itu menganggap ringan musibah dunia. Dunia ki enteng gitu, musibah ya enteng wae gitu loh. Ada orang sangat mencintai istrinya atau istri sangat mencintai suaminya, terus ditinggal mati. Susah tau ya? Susah. Lah itu kalau dungane iki digawe enteng, ora kok terlalu susah. Ya susah biasa ning ora. Terus aku tinggal mati karo bojoku, aku tak mengurung diri nang omah. Ora adus ora maam lah, ora adus ora maam piye no. Gitu loh ya. Terus aku tak melu mati wae lah, itu jangan begitu itu ya. Jadi sedih sih, lemurah jenenge sedih ya, wajar, tapi tidak terlalu gitu. Terlalu jadi masalah itu. Gitu ya. Baik itu suami, istri atau anak, makanya dibatasi. Bolehnya berkabung itu cuma 3 hari tok, 3 dino tok. Kecuali kalau istri tinggal mati suaminya, berkabungnya 4 bulan 10 hari. Jadi kalau yang lain-lain berkabung itu susah kalau sedih itu dibatasi, ditahan gitu loh. Itu sedih apa? Sudah harus normal lagi, dinormalkan lagi. Jangan terus misalnya kehilangan anak terus aku tak rasa nemoni wong sik 2 dino ora apa-apa, 3 dino ora apa-apa, 4 dino aja gitu loh. Batasnya 3 hari, 3 malam. Gitu ya. Nah, doa-doa begini ini menjadikan kita anggap musibah di dunia enteng. Kenapa ya? Karena dunia itu ya enteng kok, sekecil itu loh dunia dibandingkan akhirat gitu. Misalnya kita kehilangan saudara tadi ya, anak apa-apa. Nah, ya sing kagungan Allah, sing ngersakne Allah ya wis to, kan ngoten to nggih. Iya nek ra ngalami iso ngomong ngono lha iya to. Lah piye nek ngalami ya memang abot sing ya di longgarke. Jangan kemudian terus jadi ngeresullah supaya merasa apa istilahnya dianaktirikan oleh Allah, jangan gitu. Allah itu lebih belas kasihan kepada kita daripada kita sendiri kok. Gitu loh ya, makanya dianggap ringan saja musibahnya. Kalau contohnya ngeten nggih, niki dunia kali akhirat kan. Digambarkan nggih, misalnya niki kotak ngeten niki lah segini. Ini kalau boleh digambarkan saja ya. Dunia itu cuma kecil sih segini loh. Cilik di sini. Cilik ada mungkin 1 mili persegi gitu. Cilik banget ini pojok sini. Segini ini mungkin akhiratnya gitu ya. Akhirat sak wargane itu segitu. Nah, dunia ini mung cilik ini. Iki direbutan. Gitu. Rebutan wong sak donya niki. Wis kene pengen sugih kebutuhan cuma segini. Lah kok dhewe kok orang mikir sing iki iso akeh banget iki lho. Kan gitu ta ya. Jadi kalau ini hilang, aja meneh kok awake dhewe. Sak donya kabeh hilang itu ndak kacek apa-apa sebenarnya gitu. Ya gur misalnya tadi lho
bukan 1 cm, bukan senti persegi loh ya, 1 mili persegi kan cilik banget tuh. Di sini tuh, cilik raketok itu. Itu gitu. Sehingga musibah dunia itu sebenarnya enteng. Soalnya nopo? Soalnya dunia ini enteng, kecil gitu loh. Dibandingnya akhirat. Betul, dibandingnya akhirat. Mulai nek enten wong nek musibah kok ngantek terus ninggal ibadah ngedoh saking Allah. Niku rugi ya, sak rugi-ruginya gitu. Lah kowe iki dunyane gur sithik, akhirate akeh kok malah ngoyak sing sithik itu terus piye gitu loh. Artinya ya udah. Ini gambarannya begitu. Nanti kalau mau cek di kitab-kitab di Al-Qur'an nih, kan ada tuh itu. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Atau yang atau apa itu? Yang orang kafir itu sangat ingin menebus dirinya dengan emas milul ardi zahaban itu loh ya. Saya bukakan ayat ini. Ardi zahaban walau istadabi. Jadi kalau saja orang kafir itu bisa gitu, arti zahaban ini. Dari surat Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu wa matu wa hum kufar, dan mereka itu mati dan mereka itu kafir. Fala yuqbala min ahadihim, maka tidak diterima dari mereka, dari salah seorang dari mereka. Falan, maka tidak akan yuqbala diterima min ahadihim, dari salah seorang dari mereka. Apa itu? Mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi emas. Emas abote sak abote dunia ini, bumi ini. Itu untuk nebus itu tidak diterima oleh Allah. Walau iftadabi, kalau dia walaupun dia menebus dengannya. Enek wong kafir saking sugihe iki ora mung lemah sing duduweni emas. Emas sing abote sak bumi. Lho piye kayak pirang yuta ton nggih, berapa miliar ton itu sudah. Bumi kok ini. Wah, abot banget itu. Masih banyak sekali. Itu dengan nebus ora cukup. Nebus dari azab itu. Lalu tadabi ulaika lahum adzabun alim. Mereka akan dapat azab yang siksa yang pedih. Wa malahum min nasir, dan mereka tidak punya penolong. Itu wong kafir kuwi. Aja meneh kok mung sugih mung pirang miliar, pirang triliun. Kowe duwe emas ngantek sak gedene bumi. Niku ora cukup dienggo bayar. Tebusan mlebu swarga ora cukup. Artinya swarga niku jek luwih larang tinimbang niku ngono lho. Kan itu ta nggih. Jek luwih larang. Kalau dia punya untuk nebus tidak cukup, tidak bisa, tidak diterima oleh Allah. Kurang gitu loh. Artinya apa? Ya akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia, tidak ada artinya dunia. Maka kalau kita dengar tadi, kalau kita kena musibah, ya enteng gitu ya, enteng. Yo rekoso ning enteng-enteng wae. Kalau ning dunya kok dunya iki sak seneng-senenge wong iki tetep nganggo susah. Gitu nggih. Sak susah-susahe wong tetep nganggo seneng gitu. Wong kadang-kadang kan ndedit iki iso guyu kok. Gitu nggih. Dhewe niku lho. Ora ndek apa-apa ya iso guyu lah, itulah dunia. Dunia itu gitu itu. Nggak pernah pas lali katanya kok. Nek masalah lagi lali, ya jenenge lali kan dadi masalah hilang tuh ya, mau lali. Mau nek kelingan dadi susah meneh. Ya, waktu lupa itu kan ya lali tuh. Kayak gitu. Dunia itu begitu. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Namanya susah itu enggak susah terus, nganggo leren, susah itu. Senang ya senang terus, nganggo susah. Gitu loh ya. Itu makanya kita minta nih tadi itu hawinubihi alaina musibatid dunia. Ya. Nah ini 3 yang pertama sudah ya. Berikutnya lagi. Wa matina bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana. Nah ini matina, berilah kami kesenangan. Jadilah bisa mempergunakan. Matina itu beri kesenangan, maksudnya bisa menggunakan asma'ina, telinga-telinga kami, pendengaran kami. Sam'un, jadi zamannya asma ya. Asma itu telinga-telinga, pendengaran. Wa absorina, dan penglihatan kami. Meripat ngono nggih, paningal. Wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selagi engkau memberikan hidup kepada kami. Ini ya.
Dengan ini luar biasa memang. Jadi kalau kita dalami, ya Allah, jadikan kami itu bisa menggunakan pendengaran, penglihatan dan kekuatan sampai kami mati. Oh gitu. Ini luar biasa loh ini. Saat ini nggih enten wong tesih gesang masih hidup. Ning wis ora iso nggunakne yang saya meninggal, matanya tidak bisa digunakan lagi karena saking sepuhnya gitu ya, saking tua atau karena sakit penyakit tidak bisa melihat. Terus nopo pendengaran juga gitu, tidak bisa dengar gitu. Mau mulut nggak bisa bicara, itu kan ada. Saya jenengin apa dulu? Radang otak itu kan ya, jenengin apa nih? Parangitis apa namanya? Parangitis kan radang tenggorokan. Saya lupa itu ya. Meningitis, bukan satu lagi ada yang jenenge bukan yang meningitis, satu lagi jenenge itu apa tuh? Pokoknya pakai itis juga itu, lupa saya. Itu kalau orang sakit itu kalau kalau parah gitu nanti meninggal. Lah sebelum meninggal itu bisu sih gitu. Ora iso ngomong. Terus ora iso krungu, terus ora iso ndelok. Jadi begitu itu. Karena itu kan saraf yang kena ya. Saraf penglihatan kena jadi reso weruh gitu. Saraf pendengaran kena jadi reso weruh. Telinganya itu enggak apa-apa. Kupingnya itu ora apa-apa, sehat. Tapi sarafnya yang ke arah ke situ tuh karena yang diserang otak. Kan otak itu kan gathuk teng pundi-pundi nggih. Itu kalau terserang itu tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Terus nanti reso weruh gitu. Kadang-kadang reso weruh sik, kadang-kadang reso ngomong sik gitu. Nah, begitu. Lah, kita minta begini ini artinya kita minta sampai mati ya Allah, kita tetap bisa menggunakan itu. Sampai mati, nek sudah mati ya sudah digunakan lagi. Sudah mati, makanya minta kepada Allah, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, selagi Engkau memberi hidup kepada kami sepanjang hayat di kandung badan. Nah gitu kalau orang itu gitu tetap bisa menggunakan itu. Jadi sepuh ora apa-apa, yang tetap bisa nganggo gitu loh. Masih bisa pakai mata, telinga dan yang lain-lainnya. Berkurang ya berkurang, tapi masih bisa dipakai. Gitu. Kalau orang semakin lama kan nggih, orang semakin sehat toh nggih. Saya lemes toh nggih. Niku sing bapak-bapak pun sepuh-sepuh niku. Kaya orang tua wae nggih. Jadi napa sing pun langsung sepuh ini Mbak kula kan krasa to nggih. Ora kaya mbiyen kan gitu. Berkurang iya, tapi masih bisa digunakan, Ya. Sudah. Berikutnya ini yang kedua ya. Waja'alhul warisa minna. Nah, jadikan itu terwariskan kepada kami. Maksudnya ini bunyinya begini. Jadikan kemampuan menggunakan anggota tubuh ini terwariskan kepada orang sepeninggal kami. Gitu. Jadi iso gunakne yang saya paningal mata, telinga, kekuatan sampai mati, gitu ya. Itu juga kena juga pada anak turun kita gitu loh. Nah, turun kita juga bisa menggunakan mata, telinga, pendengaran, kekuatan sampai matinya gitu. Jadi dijadikan warisan itu tadi bukan kok harta, bukan waja'alhu kekuatan ini tadi menggunakan sampai akhir hayat tadi, al warisa minna untuk orang yang mewarisi dari kami. Waja'al sa'rona ala man dolamana. Nah ini. Dan jadikanlah sa'rona itu pembalasan kami. Sa'ron itu balas. Ala man dolamana, atas orang yang mendolimi kami. Jadikan kami bisa balas orang yang mendolimi kami. Ya gitu loh ya. Minta kepada Allah begitu. Nek sing dolim, wes engko tak balas. Nah, bisa balas begitu tuh. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami, bantulah kami, tolonglah kami ala man adana, untuk mengalahkan orang yang memusuhi kami. Ala atas, untuk mengalahkan man orang yang adana, memerangi kami, memusuhi kami. Nah, dewe musuh karo wong kafir apa wong sing perang Islam kalah ngoten kan susah to nggih. Tapi menang kan seneng lah. Kita minta ya Allah tolonglah supaya kamu bisa menang, bisa mengalahkan mereka. Wansurna ala man adana. Berikutnya ini yang ketiga ya, ini rangkaian ketiga. Sekarang yang terakhir, rangkaian yang keempat ini
ada beberapa hal. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah kami itu menimpa din kami, mengenai din kami, dinul Islam. Kena musibah nggih mboten napa-napa ya, tapi ampun kena musibah teng din. Pripun niku contone? Dadi murtad. Ngoten lho nggih. Ora gelem salat, niku musibah din namanya. Ora gelem poso gitu. Nama boleh melakukan maksiat yang dosa-dosa besar. Nah, itu musibah pada din begitu itu. Gitu loh. Nek musibah sakit, mungkin apa terantuk batu, nopo kadang-kadang mungkin apa lupa dan sebagainya itu kan musibah-musibah yang bukan urusan din, oke? Musibah din itu wow, enek yang sewu, enek kiai. Nah, untuk bilang saya dari ada kiai, duwe santri, tapi dia malah merusak santrinya itu. Yang perempuan maaf, kemudian diperkosa atau dijadikan istri tanpa izin orang tuanya, gitu kan ya. Terus apalagi kalau yang laki-laki kemudian dibuat supaya jadi buruk, jadi orang ahli dunia, bukan lagi mementingkan akhirat, gara-gara dirusak oleh Pak Kiai tadi, bukan ngurusi apa namanya hal-hal yang sifatnya keharaman gitu. Nah ini musibah nih, musibah dalam din. Ya kita minta supaya jangan jadikan musibah kami itu pada din kami, ya Allah, ampun. Karena kalau tidak kena musibah sama sekali tidak mungkin. Mau iman mesti diuji sama Allah, gitu loh ya. Nah ujiannya jangan ke din, jangan ke agama, ujian yang lain, jangan itu gitu. Saat ini ada ujian yang sifatnya duniawi, tapi dia berdampak ke din, bisa, itu juga termasuk musibah din itu. Contoh, wong utang, ya, utang, ada iso nyaur, terus sidane nopo ngemplang, itu jadi musibah din itu. Ngemplang itu khianat namanya, kan itu ya, khianat. Atau ngapusi, ya ngapura ya, ora iso nyaur utange, duitku reneng padahal duwe, gitu. Kan ngapusi itu juga musibah din jadinya. Asalnya musibah dunia aja nih, karena dia tidak sabar, jadinya mengenai din. Bisnis gagal terus ditentek, terus diwangi karo nyon sewu wong non muslim, wong kafir. Diwangi karo wong kafir, terus suwe-suwe dadi melu wong kafir niku wau. Agamane maksudnya dadi kafir. Itu musibah din, gitu loh ya. Makanya kita hati-hati. Kadang-kadang awalnya dunia, buri-buri ini kena din, gitu. Jangan begitu ya. Ada saudara kita, alhamdulillah sekarang sudah balik. Saudara kita konco ngaji di Solo itu, orang Islam, dia ini ngaji, dia sempat suwe ngaji nih. Tiba-tiba nikah itu untuk orang Kristen. Dia jadi Kristen, laki-laki padahal, lanang dijak Arabi, bujune orang Kristen, jadi Kristen. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu balik sudah lalu ngaji lagi karena sudah cerai atau gimana sama istrinya itu. Apa istrinya mati atau gimana saya lupa, atau yang jelas sekarang sudah balik ngaji lagi, jadi orang Islam lagi, alhamdulillah. Betul kan musibah din nih, jadi kena musibah dalam dinnya itu gitu ya, jangan. Kemudian berikutnya, wala taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Nah, jangan jadikanlah dunia, jangan kau jadikan dunia ini sebagai akbaro hammina, paling besarnya cita-cita kami. Cita-citanya paling gede dunia, jangan begitu. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula dijadikan puncak ilmu kami. Mablagh itu maksimal, pol-pole gitu, ngepol ilmunya itu. Pol-pole mengurusan dunia, gitu. Jangan begitu. Ya. Ini kan minta supaya dunia tidak dijadikan cita-cita terbesarnya dan tidak dijadikan sebagai batas atau puncak ilmunya. Dek wingi kan kalau penyampaian di sini tadi, orang itu janjane karek sing dipentingi iki apa ngono lho. Sing dipentingi akhirat ya mungkin liyane dadi enggak napa jenenge, dadi kalah. Sing penting akhirat di sini ya sing penting akhirat. Nek sing dipentingin dunya gitu. Ada cerita nek nate maca itu ada buku judulnya pernah jadi bestseller bukunya itu. Dunia misteri sholat subuh itu ya, barangkali pernah baca. Di buku itu kan penulisnya kan cerita, dia pernah dia orang Mesir atau orang Saudi saya lupa,
Terus dia pernah ke Eropa beberapa waktu. Di sana itu pas musim dingin ya. Terus jenis musim dingin kan adem dong ya. Kadang-kadang suhunya di bawah nol. Ada acara di kampus itu, ada acara seminar atau kuliah gitu loh. Biasanya kampus itu mulai acara sekitar jam 8. Lah ini suatu ketika mulai itu jam 6. Jam 6 esok gitu. Padahal musim dingin. Tapi penting acara itu yang menghadiri yang di situ seorang profesor, terus mahasiswa datang dan orang-orang umum juga boleh datang, seminar atau apa gitu. Nah, dia waktu itu berangkat jam 6 kurang sidik gitu. Dia ikut di acara itu. Dia mengira iki adem-adem ini suhu di bawah 0 derajat gini, paling udah telat paling itu. Dia yakin begitu, paling udah telat. Tekan kono tuh, sing telat mau dhewe gitu. Jadi kabeh toko kabeh. Jam 6 kurang itu semua sudah datang semua. Semuanya datang. Terus dia bukan telat sebenarnya. Cuman masuk, dia orang terakhir, kemudian ditutup pintunya. Dan nggak boleh masuk lagi. Udah jam 6 soalnya itu. Terus dia mikir-mikir. Lah iya. Adem-adem koyo ini, gak musim dingin. Suhunya di bawah 0, keluar tuh harus pakai rangkap-rangkap gitu. Nek enggak adem, salju gitu kan ya. Itu enek acara isu-isu koyo ini. Toko kabeh orang yang telat. Enggak ada yang terlambat sama sekali. Loh gitu terus dia berpikir, ini loh orang tuh nek sing dipenting ini kuwi dadine ngono. Oh ngoten lho. Liyane niki kalah kabeh gitu. Adem ya adem mangkat pokoknya lah piye carane gentak ademen gitu. Ngoten niku gitu. Jadi kalau yang pokok itu ya jadinya begitu. Nah, nek kata guru-guru kita, nek wong ki yo jangankan yang nek sing paling penting rasa kita ndak berpikir atau wong nyun sewu geblet nang WC niku lho. Mau BAB, buang air besar. Kalau zaman dulu niku ora enek WC ngene iki, kan WC-ne teng WC dawa niku lho, WC dawa kali gitu. Nah neng kali, padahal bengi-bengi tengah wengi krasa neng mburi, krasa neng WC. Nggih tetep metu to nggih. Metu saka omah neng mburi. Udan sisan, itu tetep metu gitu. Golek payung ora enek. Saono-onone, perlu godhong gedang. Ngetok papan gedang digowo enggak niku. Untuk BAB tadi. Loh gitu loh. Pentingnya kayak gitu. Lah dhewe urusan agama kok iso ora kaya kalah karo yo saya kalah karo wong ning WC ning BAB niku ya aneh. Ngoten lho nggih. Sakniki wancine Mas Soleh, misale ya Mas Soleh, napa mulang teng pundi? Rongkop. Nah niku wis itu ya. Rongkop napa teng pundi sini? Ini subuh. Nah gitu. Wah iki aku sik digawe ngene. Dirampunge sik, ndang iso mangkat. Aja malah tak suwek-suwekke wae kok gen ndek alasan kan ngono to. Lho keliru no, sing penting endi kan gitu ta ya. Yang penting mana? Ini penting, ini dipentingkan jadinya. Liyane menyesuaikan gitu loh. Yang lain itu menyesuaikan. Nek sing penting iki liyane menyesuaikan. Nah gitu. Cara ngaji niki nggih malam Kamis ngaji. Pokoknya aku nek kuwi aku ora iso wis, ora iso. Liyane jek iso nek kuwi ora iso aku. Lho ngoten sik. Dipokokkan gitu dulu nanti yang lain menyesuaikan gitu. Aku di acara ngene sik iki dirampung sik. Sik kuwi bahan di Kamis ya aja enggak diatur gitu. Gitu. Jadi tadi teman kita yang nulis tadi Pak penulis buku ini tadi dia ngatakan gitu loh. Orang itu kalau yang dipentingkan itu penting teko kuliah, teko anu ya liyane menyesuaikan diri kabeh gitu loh. Anak yang pentingkan dan tidak ada yang telat. Gitu loh ya artinya itu kalau kita menganggap penting sesuatu begitu ya. Maka di sini jangan jadikan dunia sebagai yang paling penting, jangan. Akbaru hamilat, cita-cita terbesar kami. Jangan ya Allah. Terus yang terakhir wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami, jangan kau jadikan berkuasa atas kami orang yang la yarhamuna, tidak menyayangi kami. Ampun ya Allah, jangan jadikan berkuasa kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami. Sing berkuasa sing sayang kepada kita saja gitu loh. Dikuasai wong sing membenci kita, wah rekoso itu. Nanti kita digawe-gawe kayak gitu. Kudu ngene, ono peru kudu ngene, kan gitu ya. Macam-macam itu. Itu kalau yang berkuasa atas kita orang yang tidak menyayangi kita. Tapi kalau yang berkuasa orang yang menyayangi kita dikasihne. Kowe butuhmu apa dicukupi. Ya gitu. Itu karena berkuasa kepada
kita. Ya, ini doa Nabi kalau mau bangkit dari majelis. Ya, itu dipakai dibaca boleh, bagus ya. Ini hadisnya Hasan. Tirmidzi di Sunan Abu Nasai dan Al-Mustadrak Al-Albani hadis ini kedudukannya Hasan. Baik, selesai. Yang nomor 6 ada pertanyaan? Saya Pak. Monggo. Kaitannya juga seperti biasanya kan selama itu kan di rumah itu ada yang bareng, ada yang itu yang Ya. Kalau kafaratul majelis itu memang sebenarnya sendiri-sendiri, dewi-dewi. Tapi kalau yang kedua ini tadi, sing moco Nabi, yang sahabatnya ngamini gitu. Kalau kafaratul majelis dewi-dewi, subhanallah tiga. Mungkin bareng-bareng sekedar untuk napa sene? Gen ngasari boleh saja. Ya bareng-bareng tutup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Tapi kalau prakteknya seharusnya sebenarnya moco dewi-dewi. Kalau sendiri-sendiri baca kafaratul majelis itu. Ya rasa banter-banter nanti tidak ganggu yang lain gitu ya. Tapi itu satu salat masing-masing membaca begitu. Mau bareng-bareng ya boleh kalau sekedar gendang ngapal gitu. Ini bareng-bareng yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gitu kan ya. Dibaca bareng-bareng. Cuman kalau yang ini, yang hadis yang kedua ini tadi, itu yang baca satu orang. Baca satu orang, yang lainnya ngamini. Kan isinya kan pakai domirnya kan domir kami, iksim lana, kan gitu kan. Bukan li, tau ya. Bainana wa baina ma'asika tubalighuna, kan gitu kan. Nah, yang tadi kan tidak, sendiri-sendiri. Makanya kalau mau bareng-bareng, kudunya diganti nih. Bukan asyhadu alla ilaha illa, tapi nashhadu gitu. Bukan alif tapi nun. Nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka gitu ya, pakai nun di sini bukan alif. Wa natubu ilaika, wa natubu bukan alif, bukan atubu tapi natubu gitu. Kalau mau bareng-bareng satu orang yang ngomong begitu, yang lainnya ngamini gitu kalau mau bareng-bareng. Tapi ini kalau dari hadisnya tidak begitu, masing-masing membaca doa ini sendiri-sendiri. Ada lagi? Tambahnya lagi Ustaz. Silakan. Yang tak dibuatkan telinga. Kelihatan. Kekuatan itu yang dimaksud itu dibuatkan kepada ayat-ayat Allah untuk umum. Untuk umum. Jadi bisa menggunakan telinga, mata, kekuatan sampai mati gitu, sampai akhir hayat. Tadi nggak masalah berkurang, wajar berkurang, tapi iso dinggo gitu. Minta kepada Allah begitu. Ini ndonga nggih. Minta kepada Allah gitu. Ada lagi? Cukup ya, sekarang kita beralih ke yang berikutnya, yang ke-7. Di 7 ya. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud berkata, menyatakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli indal bait. Beliau itu sholat di Baitullah, Ka'bah. Ini waktu di Mekah ya, masih masa Makkiyah nih. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu lahu julusun. Abu Jahal dan teman-temannya itu duduk melihat Nabi, ngateng Nabi. Ilqala ba'duhum li ba'din, ketika berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisalah jazuri bani fulan, siapa di antara kalian yang mau membawa ari-ari, salah jazur, ari-arinya unta bani fulan. Salah itu ari-ari, jazur itu unta bani fulan. Jadi ada unta disembelih, sebagian jeroan itu ya, jeroan untanya itu diambil terus untuk dibawa. Fayadhuhu, lalu dia letakkan itu ala dhori Muhammadin, ke punggungnya Muhammad idza sajada, ketika dia sujud. Dia mau menghina Nabi gitu loh Bapak ini. Di ketan unta tadi, jeroan unta tadi, ari-ari unta tadi untuk ditimpukan kepada Nabi ketika sujud. Famba'atha ashkal kaum, maka bangkitlah orang yang paling celaka dari kaum itu. Ini kalau di syarah disebutkan namanya Uqbah bin Abi Mu'aid.
Di bagian bawah itu terjemahan itu ada di bagian keterangannya. Fanadoro, lalu dia menunggu. Gowo tadi, jeruan unta atau hari-hari unta tadi digowo, bawa dulu, mungkin pakai keranjang atau pakai apa gitu ya. Hatta sajadan Nabi, sampai Nabi itu sujud. Nanti sujud, sampai Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, wada'ahu ala dhuhrihi baina katifaihi. Dia meletakkannya di punggungnya Nabi di antara dua pundak Nabi. Sini sama sini. Jadi di sini nih. Nabi sujud gitu, timpukkan di sini nih, punggung di antara dua pundak gini. Wa ana anduru, dan aku itu melihat. La uhuni syai'an, aku tidak berguna sedikit pun. Abdullah bin Mas'ud waktu itu masih muda nih, mungkin ya usianya usia 15-16 tahun gitu, masih masa makiyah. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kerempeng cilik gitu loh, cilik, makanya sering dihina, ini cah cilik kerempeng ngono, dihina orang kafir gitu. Nah, dia ngelihat Nabi begitu kan, ini tidak berani berbuat apa-apa. Nah, sing ngono kuwi tokoh-tokoh Quraisy gitu loh, Abu Jahal dan teman-temannya tadi gitu. Jadi mau ngelawan Abu Jahal ora wani, mau ngresikin Nabi yang kena kotoran tadi yang nggak berani gitu lah. Ugni syai'an tuh gitu. Laukana li mana'atan, andai kata aku itu punya kekuatan. Mana'atun ya, laukana li mana'atun, andai kata aku punya kekuatan. Duh, nek aku kuat ngono, aku jane pengen bales, pengen ora iso, ora kuat, tidak punya kekuatan saya. Qala, maksud berkata faja'alu yadhakun wa yumhinu ba'duhum ala ba'din. Mereka kemudian ketawa-ketawa. Siapa? Para tokoh-tokoh Quraisy ketawa-ketawa dan mereka saling menyandarkan perbuatan itu kepada sesama mereka. Yuhilu ba'duhum ala ba'din. Jadi gimana? Lho kowe tau sing nibakne ora kowe ya gitu. Gojekan gitu, gojekan antara mereka sendiri. Tapi waktu itu sujud sujud ya tetap sujud, tidak bergerak apa-apa lah, karena di belakang, di atasnya punggung ini ditimpuki hari-hari unta tadi, kotoran unta tadi. Wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sahu. Rasul masih sujud, tidak mengangkat kepala beliau, tetap sujud situ. Lho niku nggih jaman biyen niku Nabi lho dikaya ngono kaya kuwi gitu. Ayo cerita tuh tadi. Ente sing tahu. Sujud ditibani tahu. Ini Nabi itu dibegitukan oleh kaumnya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Hatta ja'athu Fatimah, tuh sampai datang kepada Nabi itu Fatimah. Tidak tahu Fatimah apa diberitahu Abdullah bin Mas'ud atau yang lain, tapi Fatimah tahu kejadian itu, lalu dia datang. Ada Fatimah ini ciliknya, masih kecil, anak kecil waktu itu. Mungkin usianya nggak sampai 10 tahun, atau kalau pun 10 tahun lebih dikit gitu ya. Fatorohat andori, lalu Fatimah membuang, torohat itu membuang andori dari punggungnya Nabi. Nyingkirke tadi, kotoran-kotoran hari-hari unta tadi disingkirke dari punggungnya Nabi. Sudah, kalau sudah selesai, sudah bersih, farofa Rasulullah SAW roksahu, lalu Rasul mengangkat kepala beliau. Sudah sujud, kemudian duduk, kemudian tasyahud, kalau salam gitu ya. Udah, lalu summa qala, kemudian beliau berdoa, ndonga. Lah niki. Nabi ndonga, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, atasmu itu maksudnya hancurkan gitu ya Allah. Atasmu untuk menghancurkan orang Quraisy. Jadi minta mendoakan buruk ini, mendoakan laknat untuk orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, urusanmu ini orang Quraisy ini ya Allah, itu engkau yang bisa mengatasi mereka. Salah samarot 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy gitu ya. Terus fasyaqqa alaihim. Antuk unan iki. Lho ngene antuk iki. Fasyaqqa alaihim, maka jadi berat atas mereka idza ta'a alaihim, ketika Nabi mendoakan atas mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu ya lucu, orang-orang kafir itu. Jarene ora percaya, nek didongakne itu wedi gitu loh. Doa Nabi itu wedi. Nah, oke Muhammad ndonga kayak piye dhewe kan gitu loh gitu. Lah nek ora percaya kok dadak wedi ngopo kan gitu.
Jadi sebenarnya mereka mengingkari hati nuraninya. Mereka sebenarnya percaya gitu. Jadi percaya nih sombong gitu loh, nolaknya karena sombong, bukan karena tidak percaya. Percaya jadi. Percaya bahwa Nabi itu punya doa yang mustajab, itu percaya mereka, yakin. Makanya kan fasyaqqa alaihim idda'a alaihim. Terus di samping itu, di samping Nabi itu orang baik juga, wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabatun. Mereka itu memandang bahwa doa pada negeri itu, di negeri Mekah itu mustajabah, akan dijabahi gitu loh. Wis sing ndonga ki Muhammad kek ndongane ning kene ning Mekah wis dijabahi ini gitu. Mereka takut, makanya sama. Kemudian Nabi itu menyebut nama. Sama itu menyebut jeneng. Tadi kan umum ya, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali, itu umum. Sekarang nyebut satu-satu. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allah atasmu atau urusanmu itu Abu Jahal itu. Kemudian wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan atasmu urusanmu itu Utbah bin Rabi'ah, nama orang Quraisy juga ya. Wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid ibni Utbah, Walid bin Utbah. Ini anaknya Utbah ini ya. Utbah bin Rabi'ah punya anak namanya Walid bin Utbah. Wa Umayyah ibni Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf. Ini majikannya Bilal itu ya. Nah, tuannya Bilal. Kemudian sudah merdeka lah ya, tidak jadi budak lagi, dimerdekakan Abu Bakar. Sebelum merdeka itu jadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Wa Ubbah bin Abi Mu'aid. Nah ini Ubbah bin Abi Mu'aid tadi yang nimbukkan tadi. Wa adas sabi'a falam yahfad, dan beliau menyebut yang ke-10 tapi beliau tidak hafal. Artinya siapa yang ke-10 itu rawinya itu tidak hafal gitu loh. Ini kan 1 kok 10, 7 kok 10 tuh. Ada sapi 10 itu betul. Ada sapi menyebut yang ke-7 falam yahfad, dia tidak hafal. 1 Abu Jahal nggih, 2 Utbah bin Rabi'ah, 3 Syaibah bin Rabi'ah, 4 Walid bin Utbah, 5 Umayyah bin Khalaf, 6 Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka bertujuh. Yang ke-7 itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu apa memang tidak hafal. Sekolah Rawi berkata, fa walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah maksudnya. Laqad ra'aitu, sungguh aku melihat alladzi adda Rasulullah SAW, orang yang disebut jumlahnya oleh Rasulullah SAW tadi, sor'a, mereka itu terbujur kaku, bergelimpangan, mati gitu loh. Sor'a itu mati, bergelimpangan fil qolibi badrin, di sumur, yakni sumur Badr. Fil qolib, di sumur, apa itu qolibi badrin, sumurnya Badr sana. Mereka mati dalam perang Badar, kabeh gitu, semua itu total itu tadi terbunuh di perang Badar. Ini ya, orang yang paling celaka itu nih, Uqbah bin Abi Mu'aid ini, yang bang itu namanya ini, Uqbah bin Abi Mu'aid ini tadi. Jadi di sini pendakwah Islam itu pasti akan mengalami gangguan, penderitaan, kesulitan dan sejenisnya, termasuk Nabi SAW. Maka seharusnya bersabar dan tabah. Dewi ini iji enteng usia nih, paling mong ditolak kan lagi. Mulang ditolak ya wes no. Ganjarannya tetap rasa mulang kan enteng tuh ya. Wes mulang atau kan kono ora oleh mulang, alhamdulillah. Malah ora kelangan tenaga gitu ya. Ganjarannya tetap. Tadi kita mau digaji. Kowe tak gaji, pokoknya harus kowe tekan kono, kowe tak bayar full. Hasilnya piye-piye tetap dibayar. Tekan kono dilalak, orang ngomong-ngomong niku mau dilereni wis. Pun jenengan usah mulang mriki Pak, pun mangsa mriki. Alhamdulillah mulai gitu. Ora usah tetap mulang, ganjarane tetep kan tetep nggih. Niku nek bisa berpikir gitu nek mboten, aku mulang nang kene iki dindeke. Dikon lunga lah. Wis mau munek-munek ya, ndak usah. Kita harusnya kan ringan saja nggih. Enteng.
Saya diajari oleh guru kita, pokoknya aku mulang ngaji. Gue renek sing gelem, ya aku tak malah leren aku tak ulang yang ini renek sing gelem. Ya wes alhamdulillah. Nanti kalau dijamu sama Allah tinggal cerita, ya Allah, kula niku pun mulang ning dan sing gelem kula ulang. Lu ana do pilih lu mau aku yang ngipun, dan sudah. Arep ngaji, arep mulang sapa orang sing diulang ya wis no. Leren to nggih, arep mulang sapa mosok bongok-bongok dhewe lah darene wong ora genep to nggih. Nah, ya sudah. Tapi begitu cara berpikirnya, guys. Jadi tidak usah khawatir kehilangan murid, tidak usah khawatir hilang untuk nopo-nopo. Ya. Maka seharusnya bersabar. Keberanian Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW itu termasuk pada hadis ini. Jadi Fatimah yang masih belia itu kalau nanti di hadis yang 520, ini tadi kan hadisnya ke mana tadi? Atas nih. 240 ya. Yang ini kan 240, yang hadis yang 520 di Sahih Bukhari itu Fatimah itu tidak cuma ngersi, ini ngunek-ngunek barang. Ngunek-ngunek wong Quraisy itu, tokoh-tokoh Quraisy memaki-maki orang Quraisy yang menghinakan ayahnya. Bila nih bapaknya terus ngunek-ngunek orang-orang itu. Fatimah masih cah cilik. Doa orang yang dizalimi itu terkabulkan, terlebih bila yang dizalimi adalah Rasulullah. Dan doa itu diucapkan di dekat Ka'bah. Pun genep dong ya, wis dizalimi, kek dia itu nabi, kek neng Ka'bah sisan, sudah dikabulkan. Maka semua yang disebut tadi itu semuanya mati waktu perang Badar. Entek tidak ada yang tersisa sama sekali. Keterkabulan doa itu selain karena doanya juga, selain karena doanya juga karena pengucapnya, tempat mengucapkannya, dan saat atau kondisi ketika mengucapkan. Gitu. Doanya sendiri, doa yang makbul yang dijabahi oleh Allah kan ada tuh ya. Kita sinau doa-doa gini kan, doa-doa yang utama gitu. Terus satu itu, yang kedua yang ngomong, yang ngucapnya itu. Saya ingin dua nabi ya langsung dipenuhi kan gitu gampangnya, atau segera dipenuhi. Terus makanya ini juga kita juga perlu perhatikan. Contoh misalnya ketemu ali wong soleh, jaluk dongo gitu loh. Karena dalam logika kita, nek aku dongo dhewe, amalanku jek sithik, nek iki dongo iki amalannya akeh muga kabul kan lebih wajar gitu loh. Jadi jaluk doa itu begitu wajar. Nek ini tesih urip lho nggih. Wong soleh niku tesih urip, nek pun mati nggih mboten. Gitu loh ya. Tidak. Jadi kene iki biyen sing apa di makam kene iki biyen kiai gede. Wah, kiai apa gitu ya. Udah makam ini. Tapi kan sudah mati ya tidak bisa mendoakan kita, tidak bisa tapi. Satu-satunya yang masih bisa menjawab ketika mati itu Nabi Muhammad SAW. Karena ada hadisnya. Kalau kalian mengucapkan salawat kepadaku sekali, maka dijawab 10 kali. Kan gitu ya. Aku mendengar salawat kalian. Itu artinya Nabi masih bisa. Tapi kalau yang lain-lain tidak bisa, harus meninggal kok. Itu kalau orang soleh begitu. Jadi tidak bisa kalau sudah mati. Tapi kalau masih hidup boleh datang ada orang soleh nyuwun donga, Pak Kiai mau nyuwun donga, gitu ya boleh. Karena kita anggap beliau ini lebih dekat pada Allah daripada kita. Ya. Kemudian berikutnya lagi tempat mengucapkan. Tadi di Arab tadi di mana? Di Mekah. Pas haji kan tadi kan ya, haji di Mekah itu ada tempat-tempat yang makbul doanya. Tempatnya itu berarti memang tempatnya tempat yang makbul. Kalau secara umum neng masjid gitu loh ya. Nek orang neng Mekah nggih. Daripada di rumah di masjid gitu. Kalau ndonga lebih udah dikabulkan gitu ya. Karena masjid itu memang tempat untuk ibadah. Walaupun yang rumah ya enggak apa-apa ya boleh, tapi kalau masalah tempat kan begitu mestinya. Terus saat atau kondisi. Kalau saat kan yang kita tahu sepertiga malam yang terakhir gitu kan ya. Itu lebih makbul daripada waktu-waktu yang lain. Nanti pun mendekati subuh nih kan ya, itu mendekati itu sudah makbul itu doa, waktu yang makbul di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia terus bertanya, siapa yang ndonga tak kabulke dongane, sapa sing njaluk ngapura tak apura dosane, sapa sing njaluk tak maringi, kan gitu toh. Ada hadisnya kan ya. Itu begitu. Atau kondisi juga lain lagi. Kondisi itu misalnya dalam keadaan terdesak gitu. Orang yang sedang dizalimi terdesak itu doanya makbul.
tinimbang orang yang tidak terzalimi. Sedang sakit, wong loro itu dodone makbul gitu loh. Jadi nek nilik wong loro ngoten niku nggih, dongane terus mungkin jalan donga, aku ya dongane yo. Nah, gitu. Aku wong loro dongane kowe lah ya dongakno, gen aku ki dadi wong apik gitu. Nah, gitu loh ya. Nanti kamu doakan secara umum, jangan cuma kamu saja. Kamu doakan, saya mendoakan kamu supaya segera sembuh. Saya juga didoakan supaya tetap dalam kebaikan sampai mati. Ngoten gitu loh ya. Nanti didoakan ketika dia sakit dekat dengan Allah, maka doanya makbul. Ngoten. Ya. Jadi walhasil itu doa-doa ini kita ucapkan Nabi tadi kaitannya dengan itu dua laknat tadi itu ya boleh saja. Boleh cuman nopo nek menyebut nama ya hati-hati mawon. Nek delalah sing disebut niku ora trima ngoten nggih, nesu. Oh, dhewe saya diketaki niku. Saya sebut jeneng boleh saja. Nek tong mriki nyebut jenenge sinten? Jenenge wong Israel itu Netanyahu ngoten nggih. Apa-apa ning kono nyebut Netanyahu diketak oleh tentara Israel nggih. Dan itu tuh ya. Begitu contohnya ya. Jadi boleh nyebut nama boleh saja. Tapi kalau ya hati-hati gitu. Ya, tapi kan enggak, mereka sendiri takut kok. Tapi wong ini mereka takut kok. Jadi tidak berani untuk membalas Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Ini tanggal 3 nih. 3 Juli